Malam hari ini kita akan memikirkan sekali lagi sebuah topik, yaitu Allah Tritunggal atau doktrin Trinitas. Nah, tentu ketika kita hendak memikirkan bersama topik ini, itu mengasumsikan topik ini adalah topik yang penting. Maka apa pentingnya kita memikirkan topik ini? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena topik ini adalah merupakan doktrin utama. Ada istilah dalam tradisi gereja namanya cardinal doctrine. Cardinal artinya utama. Dan di anggaran juga ada istilah itu, ya, cardinal budgeting. Artinya anggaran utama. Ada anggaran yang sifatnya sekunder, ada yang sifatnya primer atau kardinal. Jadi ini adalah doktrin utama, atau salah satu doktrin utama dalam doktrin Kristen. Paling tidak ada 6 atau 7 doktrin utama. Yang pertama Allah, yang kedua Kristus, yang ketiga Allah Tritunggal, yang keempat doktrin tentang Alkitab atau Skriptura, yang kelima doktrin tentang manusia dan dosa, yang keenam doktrin tentang gereja. Kita sudah lihat yang pertama itu ya, sedikit tentang gereja atau eklesiologi. Yang ketujuh tentang eskatologi atau akhir zaman. Nah, ini paling tidak 7 doktrin kardinal, 7 doktrin utama dalam kekristenan. Dan topik tentang Trinitas atau Allah Tritunggal adalah salah satu doktrin utama. Karena doktrin utama, maka tentu wajib untuk kita pahami. Alasan yang kedua ialah karena banyak yang belum memahami. Banyak orang Kristen yang belum memahami ajaran utama iman Kristen tentang Allah Tritunggal. Oleh karena banyak yang belum memahami, maka tentu harus ada upaya agar supaya semua warga gereja, terutama sini jemaat itu, memahami ajaran ini. Kepentingan yang ketiga, sudah doktrin utama, banyak yang belum memahami doktrin utama ini, pengajarannya juga sangat kurang. Kalau hal tentang Tritunggal juga dikhotbahkan, pasti tidak lengkap. Oleh karena ya, khotbah itu paling-paling 30 menit, 45 menit, ya. Nah, tidak ada tanya jawab, tidak ada dialog. Apalagi ternyata di dalam pengajaran-pengajaran dari mimbar telah diobservasi bahwa sangat kurang pengajaran tentang doktrin Trinitas atau Allah Tritunggal. Karena itu penting untuk kita membahas topik ini. Kemudian ditambah lagi di dalam media sosial, dalam berbagai platform media sosial, ada begitu banyak penyajian-penyajian tentang topik Allah Tritunggal, tetapi tidak alkitabiah, keliru, bahkan sesat. Nah, oleh sebab itu penting kita membahas dan memahami topik ini dengan perspektif yang benar, perspektif yang alkitabiah. Nah, jadi itu 5 alasan mengapa kita akan membahas topik ini. Dan yang akan kita bahas juga pada malam hari ini sebenarnya belum secara lengkap, tapi paling tidak garis besarnya akan saya sampaikan. Sebab kalau secara lengkap butuh sekitar 3 tatap muka. Tetapi nanti lain waktu lagi kita membicarakan hal ini. Malam hari ini kita cukup membicarakan garis besar. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan tentang doktrin Trinitas ini, terlebih dahulu saya ingin membawa kita untuk melihat beberapa hal, ya, hal yang penting saat terbaca itu. Yang pertama, ada ungkapan dalam tradisi gereja yang dalam bahasa Latin yaitu finitum non capax infinity. Itu secara harfiah artinya yang terbatas tidak mungkin memahami yang tidak terbatas. Nah, jadi saya mau letakkan pembelajaran kita tentang Allah, dalam hal ini Allah Tritunggal,
asumsi dasar yang kebenarannya tidak bisa diganggu-gugat. Itu yang disebut dengan prasuposisi. Karena kebenarannya itu berlaku sepanjang masa. Sebab memang kenyataannya tidak mungkin manusia yang terbatas, apalagi sudah jatuh dalam dosa, bisa memahami tentang yang finitum itu, yang infinity itu, tentang Allah yang tidak terbatas. Ya. Jadi ngapain kita membicarakan tentang Dia yang tidak terbatas, padahal kita terbatas? Yaitu karena ada probabilitas, ada kemungkinan yang Allah sediakan bagi manusia yang terbatas untuk mengenal Dia. Dan kemungkinan itu Dia sendiri yang bukakan bagi kita, yaitu dengan menyatakan tentang keberadaan dirinya, tentang eksistensinya, tentang karya-karyanya, yang oleh penyataan-penyataan yang Dia singkapkan di mana? Di dalam kitab suci, yaitu di dalam Alkitab. Maka kita boleh mulai meraba-raba dan bahkan mengenal sedikit lebih banyak tentang Dia, termasuk tentang ketritunggalannya, walaupun tetap tidak sempurna. Oleh karena ya memang dalam dunia ini tidak mungkin kita yang finitum, kita yang terbatas ini dapat memahami yang infinity, dapat memahami yang tidak terbatas itu. Yang kedua, istilah Allah Tritunggal ini sebenarnya saudara-saudara tidak ada dalam Alkitab. Akan tetapi bapak-bapak gereja dulu menggunakan istilah ini dalam rangka mempermudah pemahaman terhadap penyataan-penyataan Allah tentang dirinya, termasuk dalam ketritunggalannya. Jadi ini istilah yang tidak ada di Alkitab, tetapi kita pakai untuk mempermudah pemahaman kita. Dan dalam teologi atau doktrin-doktrin teologi sebenarnya bapak-bapak gereja dulu banyak mengadopsi istilah-istilah dari ranah filsafat. Oleh karena istilah-istilah itu penting dipakai secara teknis dalam rangka memahami akan penyataan-penyataan Allah yang dinyatakannya di dalam Alkitab. Jadi Tuhan mengaruniakan kepada kita ilmu pengetahuan termasuk di dalamnya filsafat. Dan filsafat itu sebenarnya disebut mother of science atau ibu dari semua ilmu pengetahuan. Dan kita gereja banyak mengadopsi istilah-istilah dalam dunia filsafat secara teknis untuk memudahkan kita memahami pewahyuan dalam Alkitab itu. Yang ketiga, saya perlu menyampaikan secara objektif sumber yang saya pakai untuk menyusun materi ini. Sumber-sumber itu terdiri dari beberapa buku dan juga ada satu presentasi di media sosial, platform YouTube, nanti kita lihat. Sumber dari buku itu adalah yang pertama buku yang berjudul Allah Trinitas, penulis Robert Ledam, penerbit Momentum. Dua, buku yang berjudul Mengenal dan Bergaul dengan Allah, penulis Yakub B. Susabda PhD, penerbit Gospel Press. Tiga, buku yang berjudul Teologi Sistematika 1, Doktrin Allah, penulis Louis Berkhof, penerbit Momentum. Buku yang keempat yang berjudul Hati yang Dipersembahkan kepada Allah, penulis Sinclair B. Ferguson, penerbit Momentum. Dan yang kelima itu adalah sebuah presentasi di YouTube yang berjudul Allah Tritunggal dalam channel Reform Legacy Academy, dan presentatornya adalah seorang teolog Indonesia yang sangat potensial, sangat pintar, sangat cerdas, namanya Calvin Renata. Jadi saya harus menyampaikan referensi-referensi ini agar supaya saya jangan dituduh menjadi plagiator, yaitu mencuri pikiran orang, tulisan orang,
seolah-olah itu adalah pikiran saya sendiri. Yang tidak. Saya hanya merumuskan apa yang akan saya sampaikan malam hari ini menjadi sebuah narasi pengajaran, dan inilah sumber-sumbernya, 4 buah buku dan 5 presentasi di YouTube. Bapak Ibu Saudara-saudara nanti coba cari, buka channel Reform Legacy Academy itu channel yang diasuh oleh Calvin Renata, seorang fellow di dalam tradisi Reform. Dia banyak memberikan ceramah-ceramah tentang doktrin-doktrin, pengajaran-pengajaran iman Kristen. Daripada kita memakai HP kita, media sosial kita hanya untuk hal-hal yang entertain kan, lebih baik kita pakai untuk hal-hal yang sifatnya edukasi. Nah, sekarang mari kita masuk pada pembahasan. Yang pertama dalam pembahasan ini kita lihat terlebih dahulu catatan-catatan Alkitab tentang Allah Tritunggal. Yang pertama kita lihat dulu catatan Alkitab tentang Allah yang besar. Saya hanya mengutip beberapa bagian Alkitab dan itu menjadi mewakili saja ya bagian Alkitab yang lain, sebab banyak sekali bagian Alkitab yang baik PL maupun PB yang mencatat tentang Allah yang besar. Jadi Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Bahasa Ibraninya Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Esa atau satu di situ, terus dengan bahasa Ibrani Ehad. Nanti kita lihat sebentar lagi. Jadi iman Israel atau iman Yahudi atau iman Yudaisme itu adalah iman yang monoteis. Monoteis artinya mempercayai Allah yang cuma satu, tidak lebih dari satu. Itu artinya monoteis. Dan iman yang monoteis itu terbawa sampai pada kekristenan di Perjanjian Baru. Karena itu di 1 Korintus 8 ayat 4 berkata begini tentang hal makan daging, persembahan berhala. Kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Monoteisme Yudaisme atau monoteisme Israel terus berlanjut diwarisi oleh kekristenan. Ya, jadi iman Kristen adalah juga iman yang monoteis, yang percaya Allah itu cuma satu. Ada agama-agama yang sifatnya politeis, yaitu mempercayai Allah yang lebih dari satu. Poli artinya banyak, lebih dari satu. Mono artinya satu, ya. Nah, Efesus 4 ayat 3 sampai 6. Dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ini beberapa catatan Alkitab tentang Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang satu. Iman kita adalah iman yang monoteis. Nah, sekarang kita melihat beberapa catatan Alkitab tentang Allah yang satu itu. Dia bermanifestasi di dalam 3 pribadi yang berbeda, ya. Mulai dari Kejadian 1 sudah ada fenomena tentang keragaman dari Allah yang esa itu. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, ayat 26 saja baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kata kita di situ menunjuk pada realita yang jamak, bukan hanya satu kan. Dan ini ungkapan dari Allah. Jadi semacam ada perundingan ketika Allah mencipta, dan karena itu para penafsir menafsirkan bahwa perundingan ini adalah perundingan dari 3 pribadi dalam Allah yang esa itu, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebelum mencipta berunding dulu. Ulangan 6 ayat 4. Itu yang tadi. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kata esa atau satu di sini dipakai istilah Ibrani ehad. Dan istilah Ibrani ehad di sini
Itu satu, tetapi bukan satu dalam kesendirian, tetapi satu dalam keragaman. Nah, karena itu kata ehad ini juga dipakai dalam kitab Kejadian pasal 2 ketika Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, dikatakan Allah memberkati mereka dan menjadikan mereka satu, sehingga mereka menjadi satu tubuh. Nah, kata satu di situ juga dipakai kata ehad. Dua yang jadi satu, laki-laki dan perempuan yang jadi satu. Satu itu dipakai kata ehad. Jadi satu yang dua, bukan satu yang terisolasi, satu yang sendiri, tetapi satu yang beragam. Nah, jadi fenomena ketunggalan itu sudah mulai terlihat dari Perjanjian Lama. Ya, saya kira ilustrasi tentang satu tetapi lebih dari satu itu seperti apa ya? Sama dengan duku, satu, oki. Itu kan lebih dari satu, tapi satu. Ya, rambutan, satu, oki. Itu ehad, itu yang maksud dengan ehad. Nah, sekarang Yesaya 63:8-14. Bukankah yang berfirman, sungguh mereka lah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka yang menjadi juru selamat mereka. Ya, di sini Bapa dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta utusan, melainkan Dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menembus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya yang mengangkat dan menggendong mereka selama zaman purba kala. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Ini Allah yang berbicara, kemudian Dia berbicara Roh Kudus-Nya. Ya, ini pribadi yang ketiga dari Tunggal, Roh Kudus. Maka Ia berubah menjadi musuh mereka, dan Ia, perhatikan saudara-saudara, Roh Kudus berduka. Berarti Roh Kudus ini adalah pribadi. Dalam sejarah gereja, banyak teolog yang menganggap Roh Kudus hanya kuasa, bukan pribadi. Tapi Alkitab menunjukkan Roh Kudus itu punya perasaan, berduka, bersedih, gembira, sukacita. Ada juga istilah kasih roh. Berarti Roh Kudus itu punya kasih, damai sejahtera dari Roh Kudus. Roh Kudus itu punya perasaan damai. Nah, hanya pribadi yang punya perasaan seperti itu. Kalau tidak pribadi, pasti tidak punya perasaan. Seseorang yang sudah meninggal, dia tidak dapat disebut pribadi sebab dia sudah tidak punya perasaan. Maka Roh Kudus itu adalah pribadi. Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka? Dan seterusnya masih ada lagi. Nah, sekarang kita masuk di Perjanjian Baru, Matius 3:16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan Dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Semakin jelas tiga pribadi itu. Bapa yang ada di sorga yang berbicara, inilah anakku yang kukasihi. Sang anak sedang dibaptis atau sudah dibaptis, lalu Roh Kudus turun ke atas sang anak dalam simbol burung merpati. Nah, ini sudah jelas sekali. Karena itu pergilah, Matius 28:19. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yohanes 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus. Yesus ini adalah anak. Lalu Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa. Jadi sang anak bicara kepada Bapa. Kalau ada banyak teolog yang mengatakan Bapa itu anak, anak itu Bapa. Mereka sama. Pertanyaannya, kalau sama, mengapa Yesus yang ada di bumi, sang anak yang ada di bumi, berbicara kepada Bapa yang ada di surga? Jadi ini menunjukkan fenomena-fenomena keperbedaan pribadi anak dan pribadi Bapa. Dia katakan, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yohanes 14:9-10.
kepadanya pada Filipus ini. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah, ini berbicara tentang kesamaan dan kesatuan anak dan Bapa. Tadi tentang perbedaan anak dan Bapa, tapi ternyata anak dan Bapa itu satu. Betul satu tapi beda, betul beda tapi satu. Jangan cuma satu saja lalu tidak memahami perbedaannya. Jangan hanya perbedaannya yang dipahami tapi tidak meyakini kesatuannya. Tidak percaya engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, dan seterusnya. Ini jelas juga, tapi ditulis dalam bahasa-bahasa metafora. Wahyu 5 ayat 1 sampai 6. Maka aku melihat di tangan kanan dia sini adalah Allah Bapa. Yang duduk di atas tahta itu, Allah Bapa ada di tahta sorga. Sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Ayat 4. Maka menangislah aku, Yohanes ini aku ya, dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud. Ini kita tahu siapa kan? Singa dari suku Yehuda, tunas Daud, itu menunjuk pada Yesus, anak Allah. Telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Ini kita tahu juga menunjuk pada siapa. Kalau tadi Yesus digambarkan, dimetaforakan sebagai singa dari suku Yehuda, juga sebagai tunas Daud, sekarang dimetaforakan sebagai seekor anak domba seperti yang telah disembelih. Bertanduk 7 dan bermata 7. Tanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang mengutus ke seluruh bumi. Jadi Allah Bapa ada di sorga, di tangan kanan Allah Bapa ada kitab yang menunjukkan tentang firman-Nya, tentang air saman yang akan dia berlakukan, tapi tidak ada yang tahu siapa yang bisa buka. Tidak ada yang bisa buka. Ternyata ada singa dari suku Yehuda, tunas Daud, anak domba yang telah disembelih, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang punya kuasa untuk membuka akan kitab yang atau gulungan yang dimeteraikan itu. Lalu kemudian dikatakan ada 7 tanduk, dan 7 tanduk itu itulah Roh Allah, Roh Kudus yang ada di seluruh bumi. Bapa ada di sorga, Yesus di sebelah kanan, Sang Bapa, Roh Kudus sekarang ada di bumi. Nah, jadi saudara-saudara, itu mewakili banyaknya bagian Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang menunjukkan kepada kita tentang realita Allah yang esa itu adalah juga Allah yang memiliki 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, sekarang mari kita lihat ajaran Allah Tritunggal yang benar. Di mana kita dapat menemukan ajaran Allah Tritunggal yang benar? Di pengakuan iman kita. Pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Di pengakuan iman Rasul juga bicara Allah Tritunggal, tapi yang lebih jelas itu di pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Mari kita lihat pengakuan atau beberapa frase yang saya kutip dari pengakuan iman Nisea Konstantinopel itu. Aku percaya kepada satu Allah. Perhatikan yang saya
buat menjadi tebal tulisannya. Satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Ini pribadi yang pertama. Satu Allah itu punya pribadi sebagai Bapa, dan Dia adalah pencipta segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan. Satu Tuhan di sini tidak menunjuk ada satu Tuhan yang lain, tapi kepada satu Allah tadi yang dibahasakan juga dengan bahasa satu Tuhan. Nanti sebentar dia kembali ke kata Allah, yaitu Yesus Kristus. Kata Tuhan dan Allah itu sama sebenarnya. Yesus Kristus juga kemudian dalam pengakuan iman ini disebut anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa. Perhatikan, ini perlu penjelasan sebab biasanya orang lahir dari Sang Ibu, tapi Kristus lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala sama. Jadi dari kekekalan, bukan lahir dalam waktu, dalam kronos, tapi lahir dalam kairos, dalam kekekalan. Sekarang disebut anak Allah itu, yaitu Yesus Kristus itu Allah. Yesus Kristus itu Allah dari Allah, terang dari terang. Ya, tambah perjelas lagi, Allah yang sejati itu bukan kaleng-kaleng, bukan KW, bukan second, tapi Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Dan Allah yang sejati itu diperanak, bukan dibuat, bukan diciptakan, tapi diperanakan oleh siapa? Bapa tadi. Nah, ini kesimpulannya. Yesus itu sehakikat dengan Sang Bapa. Bahasa Yunaninya yang dipakai oleh bapak-bapak gereja, homoousios. Homo artinya sama, usios artinya hakikat yang sama. Dari kata ousia, hakikat. Hakikat dengan Sang Bapa itu kesimpulan tentang Yesus. Dia Allah yang sejati, karena itu punya hakikat yang sama dengan Bapa. Sekarang Roh Kudus, aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan. Kata menjadi di sini tidak dipahami sebagai tadinya tidak Tuhan, lalu sekarang jadi Tuhan, bukan. Itu sama dengan kita, ada seorang filsuf yang bernama Erich Fromm. Dia mengatakan manusia itu adalah makhluk yang menjadi. Jadi kita ini adalah makhluk yang terus menjadi. Sehingga kadang-kadang kita menemukan, ternyata kita boleh berpikir, karena kita sedang dalam proses menjadi. Kita adalah entitas yang belum selesai, kata Erich Fromm. Nah, jadi begitu juga dengan Roh Kudus ini. Sebenarnya di sini mau dimaksudkan bahwa Dia adalah Tuhan, ya. Dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak. Kalau perhatikan, anak dilahirkan dari Sang Bapa, Roh Kudus keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan. Berarti sama dengan Bapa dan Anak punya hakikat yang sama, yaitu Allah. Karena itu disembah dan dimuliakan juga Sang Roh Kudus. Nah, mari kita lihat dari beberapa kalimat yang saya ambil dari pengakuan iman Isia Konstantinopel itu, beberapa kata kunci. Saudara-saudara, Allah dan Tuhan itu sama. Kata Allah dari bahasa Ibrani Elohim, bahasa Inggris God. Lalu kata Tuhan dari bahasa Ibrani Adonai, Yahweh. Yahweh itu sebenarnya iman Yahudi itu adalah iman yang sama sekali tidak boleh menyebut nama Allah. Ya. Karena itu mereka, atau Tuhan mengizinkan mereka memiliki sebuah panggilan pengganti yang namanya Adonai. Ya. Adonai itu panggilan untuk Tuhan. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi Tuhan. Lalu di abad ke-7 oleh para teolog memunculkan istilah YHWH, Yahweh. Karena bahasa Ibrani itu sebenarnya adalah bahasa yang tidak punya huruf vokal. Semua konsonan, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O nya tidak ada. Semua huruf vokal A, I, U, E, O nya tidak ada di abjad.
Ibrani, cuma ada huruf vokal semua. Nah, karena itu para teolog kemudian ya memang ada istilah Yehova di dalam perjanjian lama, tapi kemudian oleh para teolog di abad ke-7 dijadikan sebagai YHWH. Mau baca jadi YHWH? Tidak terucapkan. Tidak terucapkan. Supaya terucapkan maka disebut Yahweh atau Yehova. Ya. Nah, itu adalah nama panggilan untuk Allah. Karena itu terus disebut Tuhan Allah. Kesimpulannya Tuhan dan Allah itu sama. Jadi ketika dikatakan Roh Kudus menjadi Tuhan, nah itu maksudnya juga adalah Allah. Jadi Bapa adalah Allah, Yesus adalah Tuhan atau Allah, disebut juga anak Allah yang lahir dari sang Bapa. Roh Kudus keluar dari sang Bapa dan sang Anak adalah juga Tuhan atau Allah. Nah, ini yang tercantum di dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Nah, saudara-saudara, pemahaman tentang Allah Tritunggal yang benar itu dapat kita lihat dari ilustrasi gambar ini atau diagram ini. Perhatikan saudara-saudara, semua tulisan yang berwarna hitam dengan garis-garis yang berwarna hitam, ya. Di tengah ada kata God atau Allah. Lalu di atas ada kata Father atau Bapa. Di kiri bawah ada kata Son atau Anak. Kanan bawah ada kata Spirit atau Holy Spirit atau Roh Kudus. Nah, perhatikan garis dan tulisan yang berwarna hitam itu. Di situ Allah, God, cuma satu, tidak pakai S, God, Allah, cuma satu. Lalu Bapa adalah Allah, Spirit atau Roh Kudus adalah Allah, Anak adalah Allah, dan itu menyatu di garis segitiga tengah itu yang bertuliskan Allah, God. Nah, jadi baik Bapa maupun Anak maupun Roh Kudus secara hakikat mereka adalah Allah yang satu. Jadi yang garis hitam itu bicara tentang hakikat, tulisan itu hitam itu tentang hakikat. Pada hakikatnya Allah itu satu. Sekarang garis dan tulisan yang berwarna merah. Kalau dari segi hakikat Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu, tapi dari segi pribadi Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Mari kita lihat pemahamannya secara lebih lanjut. Nah, jadi untuk kesimpulan sementara, maka Allah Tritunggal itu adalah satu hakikat, tiga pribadi. Ini yang benar. Tiga pribadi itu berbeda, namun satu, tak terpisahkan, tak terbagikan. Tetapi tiga pribadi itu setara, bukan punya tingkatan. Karena Bapa yang disebut duluan berarti Bapa yang paling atas, Yesus yang di tingkat kedua, Roh Kudus tingkatan keilahian yang paling rendah. Bukan seperti itu. Meskipun disebut lebih dulu Bapa, tapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu setara. Nah, mari kita lihat lebih lanjut lagi supaya bisa lebih mengerti. Yaitu hubungan eksistensial dari tiga pribadi Allah. Kita akan berbicara tentang hubungan tiga pribadi ini dalam perspektif eksistensial dan dalam perspektif peran atau karya tiga pribadi ini. Pertama dulu, hubungan eksistensial artinya keberadaan. Hubungan eksistensial, hubungan dari keberadaan dari tiga pribadi Allah ini. Untuk memahami hubungan eksistensial dari tiga pribadi Allah ini, kita perlu melihat dulu beberapa istilah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Istilah yang pertama adalah esensi, bahasa Latinnya esensia.
Atau juga istilah esensia ini sering disebut substansia atau substansi, yang dalam bahasa Yunaninya ousia, itu yang saya katakan tadi. Dari ousia muncul kata homoousios, satu hakikat, sehakikat. Nah, di dalam wacana, diskursus atau diskusi dan moderasi serta literasi, rasanya tulisan-tulisan dan pengajaran-pengajaran verbal, kata-kata ini dipakai secara berganti-gantian, yang semuanya menunjuk pada hakikat Allah. Dan kita ingat hakikat Allah itu satu. Allah kita cuma satu, tidak lebih dari satu. Itu hakikat. Jadi kata esensi, substansi sering dipakai secara berganti-gantian, dan itu menunjuk kalau dalam bahasa Indonesia pada hakikat Allah. Kata yang kedua yang juga sering dipakai secara berganti-ganti, prosopon, itu bahasa Yunani, atau persona, itu dalam bahasa Latin, atau subsistens, itu dalam bahasa Inggris. Nah, tiga kata itu juga sering dipakai berganti-ganti dalam percakapan-percakapan, dalam tulisan-tulisan tentang Allah. Yang dalam bahasa Indonesia, ketika istilah itu diterjemahkan menjadi satu kata, yaitu pribadi. Yaitu pribadi dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga pribadi dari satu Allah itu. Yang ketiga, kita juga perlu mengingat dan mengenal kata hipostasis dari bahasa Yunani. Nah, kata ini yang seringkali membuat banyak teolog dan orang Kristen menjadi bingung. Oleh karena dalam gereja timur, yaitu gereja ortodoks, gereja di timur, kata hipostasis ini menunjuk pada pribadi. Mereka ucapkan, mereka tulis untuk menunjuk pada pribadi. Tetapi di dalam lingkungan gereja barat yang berpusat di Roma, itu kalau gereja timur di dalam gereja mula-mula berpusat di Antioquia, lalu kemudian bergeser ke Konstantinopel itu. Sementara gereja barat tetap berpusat di Roma. Nah, gereja barat termasuk bapak-bapak gereja, yaitu yang namanya Athanasius, Agustinus, memakai kata istilah hipostasis itu untuk menunjuk pada hakikat Allah. Jadi kalau kita nanti dalam diskusi atau di dalam tulisan-tulisan yang kita baca, tulisan-tulisan tentang Allah berjumpa dengan istilah hipostasis, kita perlu tahu itu dikatakan dalam konteks apa. Dalam konteks diskursus gereja timur atau gereja barat. Kalau gereja timur berarti hipostasis pribadi, kalau gereja barat berarti hakikat. Dan kita selalu ingat pribadi itu tiga, hakikat itu satu. Nah, jadi kita harus ingat ya istilah-istilah ini. Nah, untuk kita pakai yang sederhana saja, yaitu hakikat dan pribadi. Saudara-saudara, seperti kata tunggal, kata tadi, termasuk hakikat dan pribadi, itu tidak ada dalam Alkitab. Tapi kita pakai itu untuk memudahkan pemahaman kita, ya. Nah, mengapa kita harus mengingat dua istilah ini, hakikat dan pribadi? Yaitu agar supaya kita terbentuk pola pikir dalam kepala kita, sehingga mengalir bahwa kalau kita mendengar, kita bicara tentang hakikat, itu berarti menunjuk pada kesamaan dari tiga pribadi itu, kesatuan dari tiga pribadi itu. Tetapi kalau kita bicara tentang pribadi, itu menunjuk pada keperbedaan dari tiga pribadi itu. Ya, itu pribadi berarti perbedaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hakikat berarti tentang kesatuan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kesamaan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, jadi secara eksistensial di masing-masing pribadi itu sebenarnya ada yang disebut dengan istilah personal property.
atau keunikan. Sama seperti saya, Bapak Ibu, saudara-saudara masing-masing punya personal property, punya keunikan masing-masing. Kalau Ibu Uli, keunikannya rambut putih semua. Kalau orang rambut putih ada, belum semua. Kalau saya tangan kirinya bengkok, yang lain lurus-lurus. Kalau Ibu Diaken Helena, personal propertinya rambutnya seperti Superman, bulu-bulu. Ya. Kalau Ibu Katarina, rambutnya agak polven. Ya. Kalau Ibu Ira, rambutnya lurus-lurus meskipun tidak diponi, tapi lurus-lurus. Itu antara lain keunikan dari setiap orang. Nah, 3 pribadi ini juga memiliki keunikan masing-masing, di mana keunikan yang satu tidak ada pada yang lain. Apa itu? Sebelum melihat hal itu, kita lihat apa yang dikatakan oleh Yohanes Calvin. Calvin berkata begini: Sang Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah satu Allah, tetapi Sang Anak itu bukan Bapa, beda. Roh Kudus bukan Anak, Bapa bukan Roh Kudus. 3 pribadi itu berbeda satu dengan yang lain, tapi satu Allah, kata Yohanes Calvin. Tetapi mereka dibedakan oleh personal property atau keunikan pribadinya masing-masing. Sekarang mari kita lihat keunikan pribadi dari masing-masing pribadi Tritunggal itu. Bapa, keunikan dari Bapa ialah Ia tidak dilahirkan, melainkan melahirkan. Melahirkan siapa? Yaitu melahirkan Sang Anak. Tetapi kata melahirkan di sini bukan dalam perspektif genetik, melainkan dalam perspektif filosofis. Oleh karena seperti seseorang yang melahirkan ide, seseorang yang melahirkan gagasan, melahirkan buah pikiran, melahirkan produk ini dilahirkan oleh ini, jadi ada hak ciptanya dan seterusnya, ya. Jadi kata melahirkan sesungguhnya tidak selalu menunjuk pada konteks genetik dan biologis. Jadi keunikan dari Bapa ya, dia tidak dilahirkan. Dia yang pertama ada dan keberadaannya sudah ada sejak dalam kekekalan. Kekekalan yang tiada awal dan yang sampai akhir yang tiada ada titik akhirnya. Itu yang disebut Alfa Omega sebenarnya, awal dan akhir, yaitu awal yang tidak ada titik awalnya dan akhir yang tidak ada titik akhirnya. Itu Alfa Omega. Keunikan dari Anak ialah Anak itu tidak melahirkan, tetapi dilahirkan, yaitu dilahirkan oleh Bapa. Kapan? Yaitu dalam kekekalan. Jadi jangan pikir bahwa Yesus itu sebagai anak nanti ada ketika dilahirkan oleh Bunda Maria. Yesus sebagai anak sudah ada dalam kekekalan. Nama Yesus nanti ketika dia sudah berinkarnasi menjadi manusia. Nama Yesus itu adalah nama dan eksistensinya, eksistensi anak yang sudah berinkarnasi menjadi manusia. Jadi anak itu tidak melahirkan, tetapi dilahirkan oleh Bapa, yaitu dilahirkan dalam kekekalan. Ya, bukan dalam waktu, beda dengan kita. Dilahirkan dalam waktu sehingga yang namanya Musa Mawicere, datanya lahirnya 2 Mei tahun 1971, umur sekarang 54, tapi kelihatannya sudah seperti 64 karena sudah ketua-tuaan. Jadi itu yang dimaksud eksistensi kita ada di dalam waktu, di dalam kronos. Tetapi eksistensi dari Sang Anak itu dalam kekekalan, dalam kronos. Jadi anak itu tidak melahirkan tapi dilahirkan. Bapa tidak dilahirkan tetapi melahirkan. Anak tidak melahirkan tapi dilahirkan. Roh Kudus tidak dilahirkan oleh Sang Bapa, juga tidak melahirkan siapa-siapa, tetapi keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak. Nah, keluar di sini juga adalah keluar, harus kita pahami secara filosofis, bukan keluar masuk itu begitu, bukan, saudara. Sekarang kita harus mengingat satu hakikat 3 pribadi. 3 pribadi yang berbeda itu pada hakikatnya adalah satu Allah. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Dan mereka adalah satu, sama.
Namun dari segi pribadi, Bapa bukan Anak dan Roh Kudus, Anak bukan Bapa dan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa dan Anak. Inilah yang kita sebut ketiga yang besar, atau Allah Tritunggal, atau Trinitas. Jadi kita harus selalu bisa membedakan, mana hakikat, mana pribadi. Pada saat mana itu hakikat, pada saat mana itu pribadi. Sang Anak pada hakikatnya adalah Allah. Jadi dia berada pada diri sendiri, bukan berasal dari siapa-siapa, karena dia Allah secara hakikat. Begitu juga dengan Roh Kudus, Allah. Karena itu kita boleh menyapa, ya Allah Roh Kudus, ya Yesus Tuhan, Allah kami. Boleh. Namun ingat, sebagai pribadi, Anak berasal dari Bapa dan Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak. Bapa bukan berasal dari siapa-siapa. Dia sumber yang pertama. Dalam tradisi teologi dan filsafat disebut causa prima, penyebab pertama dari segala sesuatu. Yohanes Calvin dengan mengutip Bapak Gereja Agustinus menjelaskan di dalam bukunya Institutio seperti ini. Kristus dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, dia disebut Allah. Ingat, ini hakikat. Hakikat Yesus adalah Allah. Tetapi di dalam hubungannya dengan Sang Bapa, dia disebut Anak. Nah, ini dalam perspektif dia sebagai pribadi. Demikian juga Bapa disebut Bapa dalam hubungannya dengan Anak. Itu pribadi. Namun Sang Bapa dalam hakikatnya sebagai Allah, dia disebut juga Allah. Demikian juga dengan Roh Kudus. Jelaslah apa yang dikatakan Calvin. Nah, sekarang kita akan melihat hubungan tiga pribadi Allah dalam karya pekerjaannya. Kalau tadi dalam eksistensinya, keberadaannya. Sekarang dalam peran, dalam karya, dalam pekerjaannya. Pertama, karya Allah Tritunggal dalam penciptaan. Dalam penciptaan, Sang Bapa merencanakan dan menghendaki untuk mencipta. Jadi direncanakan apa-apa yang mau diciptakan. Sang Firman yaitu Anak. Jadi eksistensi Anak dalam kekekalan itu Firman. Nanti ketika dia berinkarnasi menjadi manusia di dalam dunia, baru dia jadi manusia. Jadi dalam penciptaan Bapa merencanakan, menghendaki sejumlah hal diciptakan. Yang menjadi pelaksana penciptaan itu adalah Sang Firman, yaitu kata-kata yang keluar dari mulut Allah. Maka ketika Sang Firman mencipta, Roh Kudus menjadi kuasa yang membuat pekerjaan Sang Firman itu terjadi. Itu pekerjaan Allah Tritunggal dalam penciptaan. Jadi contoh, Allah menghendaki terang diciptakan. Firman melaksanakan penciptaan terang. Ketika Firman berkata terang itu jadi, Roh Kudus yang membuat terang itu terjadi. Roh Kudus yang menjadi kuasa yang membuat apa yang dilakukan oleh Sang Anak itu terjadi. Ketika mencipta manusia, Allah Bapa menghendaki manusia itu diciptakan. Firman mulai main PC, membentuk, lalu Roh Kudus kemudian dengan kuasanya membuat ciptaan Sang Firman itu terjadi. Itu dalam karya penciptaan. 2. Karya Allah Tritunggal dalam penebusan. Allah menentukan manusia-manusia berdosa yang akan ditebus dan diselamatkan. Berarti ada yang tidak ditentukan. Dalam kekekalan dia sudah tahu siapa yang jatuh dalam dosa. Dia sudah tentukan. Ini yang disebut dengan doktrin predestinasi. Predestinasi artinya penentuan sebelum segala sesuatu ada. Jadi penentuan pemilihan Allah di dalam kekekalan.
Lalu sang anak datang ke dalam dunia untuk menebus nama-nama yang sudah ditentukan Allah untuk ditebus. Begitu karya penebusan itu dilakukan di salib, maka Roh Kudus membawa karya penebusan itu kepada orang-orang yang ditentukan Allah untuk diselamatkan dalam kemasan firman, dalam bentuk firman. Orang itu dengar firman, lalu Roh Kudus bekerja dalam hatinya menimbulkan iman. Begitu iman timbul, maka orang itu dipersatukan dengan Kristus. Iman itu mempersatukan manusia dengan anak Allah. Begitu dipersatukan dengan Kristus, maka berlakulah karya penebusan Kristus itu. Dia ditebus, dia dibenarkan, dia diselamatkan. Ini pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus membawa Kristus kepada orang-orang yang sudah ditentukan Allah dan yang sudah ditebus oleh Yesus, dan membawa orang-orang itu kepada Yesus. Saya pernah jelaskan kan? Ini kerja Roh Kudus simpel sebenarnya. Bawa Yesus kepada orang-orang, bawa orang-orang kepada Yesus. Muncul iman, maka ditebus, dibenarkan, diselamatkan. Itu dalam penebusan. Karya Allah Tritunggal dalam pemeliharaan. Bapa menyediakan segala kebutuhan kita. Kebutuhan materi, kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani disediakan oleh Bapa di surga. Yesus menjadi pengantara yang membawa apa yang disediakan oleh Bapa itu untuk manusia, terlebih khusus untuk umat Allah. Berbicara tentang pemeliharaan Allah atau Providentia Dei, sebenarnya kita lihat itu di pertemuan berikut. Ada special providentia, ada common providentia, providentia umum. Special providentia itu berkat-berkat untuk khusus umat Allah. Lalu common providentia atau common grace itu berkat-berkat khusus, bukan khusus, untuk semua manusia. Meski tidak percaya, mesti ateis ada berkatnya. Nah, jadi Yesus kemudian menyalurkan, bersedia untuk menyalurkan melalui Yesus berkat-berkat Allah itu boleh diterima oleh manusia. Lalu Roh Kudus yang menyalurkan dalam pengertian mempertemukan manusia dengan berkat yang sudah disediakan oleh Allah dan dibawa oleh Yesus. Roh Kudus yang mempertemukan. Jadi contoh misalnya saya tidak pernah kenal Jemaat Bukit Kemuliaan, tapi ternyata Tuhan menyediakan tiap bulan 7 juta untuk saya melalui Jemaat Bukit Kemuliaan. Tuhan bawa saya di sini. Roh Kudus yang bawa saya di sini. Roh Kudus yang bawa kami di sini. Yang mempertemukan kami dengan berkat itu dengan kita semua manusia. Bapa menyediakan berkatnya, Yesus membawa berkatnya, Roh Kudus membawa kita berjumpa dengan berkat-berkat yang sudah disediakan Bapa dan Yesus. Karya Allah Tritunggal dalam doa. Kita berdoa kepada Bapa dengan perantara nama Yesus. Sementara kita berdoa, Roh Kudus bekerja di dalam kita melalui iman kita, menolong kita berdoa supaya kita berdoa dengan benar sesuai kehendak Allah. Karya Allah Tritunggal dalam pelayanan. Allah yang mempunyai pelayanan, anak Allah Yesus yang memanggil orang-orang untuk mengambil bagian dalam pelayanan Allah. Roh Kudus yang menggerakkan kita menerima pelayanan itu, yang menolong kita melaksanakan pelayanan itu, yang memberi kuasa termasuk memberi karunia kepada kita melaksanakan pelayanan itu. Karya Allah Tritunggal dalam hidup beriman sehari-hari. Allah menghendaki kita tunduk pada otoritasnya, pada kuasanya. Ketundukan itu secara konkret adalah ketundukan kepada Sang Firman, yaitu anak. Berarti taat pada firman adalah wujud dari hidup yang tunduk pada otoritas Sang Bapa. Roh Kudus menolong kita
untuk bertumbuh dalam ketaatan dan kepatuhan pada firman. Itu yang dalam doktrin lainnya disebut dengan doktrin sanctification, pengudusan, bertumbuh dalam kekudusan. Kita lihat di lain waktu lagi. Sekarang kita melihat ajaran-ajaran yang keliru sedekat-dekat akhir. Dalam perkembangan sejarah gereja, Bapak Ibu Saudara, yang pertama pernah muncul ajaran yang disebut dengan nama subordinasi. Ini dicetuskan oleh seorang bapak gereja yang bernama Origenes di awal abad kedua, berarti tahun 100-an. Bayangkan masih tahun 100-an sudah muncul ajaran-ajaran yang keliru. Bahwa menurut Origenes dan pengikut-pengikutnya yang disebut paham subordinasi, bahwa ada tingkatan di dalam diri Allah Tritunggal, yaitu Bapa yang paling atas, Anak yang kedua, Roh Kudus yang paling bawah. Jadi secara kualitas, hakikat keilahian yang paling prima ada di Bapa. Yang kedua prima Yesus, Anak, yang ketiga Roh Kudus, tidak terlalu sekali berarti. Ya, ini ajaran yang keliru, yang sesat. Walaupun banyak pemahaman yang benar yang datang dari Origenes, tapi dalam hal Tritunggal ya keliru. Yang kedua, ajaran yang dikenal dengan nama adopsionisme, dicetuskan oleh seorang bapak gereja yang bernama Theodotus di akhir abad kedua. Kalau Origenes tadi awal abad kedua, Theodotus akhir abad kedua. Adopsionisme mengajarkan Yesus bukan Allah. Dia diadopsi jadi anak Allah oleh karena kesalehannya, kebaikannya, kerelaannya berkorban. Maka Allah mengangkat dia, mengadopsi dia menjadi anak Allah. Nah, kalau subordinasi tadi berarti dia terlalu menekankan perbedaan Allah, kan? Berarti terlalu menekankan ketigaan Allah dan mengabaikan kesatuan Allah. Nah, ajaran adopsionisme ini juga dia bahkan bukan tiga tapi dua, dualisme, dualitas Allah. Bahwa Yesus bukan Allah, tetapi karena kebaikannya, kesempurnaannya, kasihnya, kesalehannya, dia diadopsi, diangkat menjadi anak Allah. Ini bukan menekankan kesatuan, tapi dualitas, perbedaan antara Bapa dan Anak. Tiga, ajaran Arianisme atau ajaran Arius. Dia lahir di pertengahan abad ketiga oleh bapak gereja yang bernama Arius. Jadi Arianisme mengajarkan bahwa Allah Anak itu bukan Allah. Jadi adopsionisme tadi ya, Allah Anak itu bukan Allah yang sejati, tidak sehakikat dengan Allah Bapa. Allah Anak itu diciptakan oleh Sang Bapa. Allah sebenarnya cuma satu, yaitu Bapa. Lalu Sang Bapa menciptakan Allah yang lain yang disebut dengan Allah Anak ini. Dengan demikian Allah Anak, Yesus, itu lebih rendah derajatnya dari Sang Bapa. Ajaran ini dipegang oleh saksi Yehova. Kalau zaman sekarang, jadi dia dari pertengahan abad ketiga, dia berlanjut sampai sekarang ini, itu ada pada saksi Yehova. Ajaran Arianisme ini. Bagi mereka kalau bagi saksi Yehova tidak ada Allah Tritunggal, karena Yesus itu bukan Allah sejati. Memang serupa dengan Allah tapi tidak sehakikat dengan Allah. Lalu yang keempat, ajaran modalisme. Ini dicetuskan oleh seorang bapak gereja yang bernama Sabellius pada pertengahan abad ketiga. Dalam ajaran modal yang disebut modalisme dari kata moda. Moda artinya apa ya? Bentuk, angkutan, moda. Apa ya? Di bus itu ada tulisan moda juga kan di bus-bus Trans Manado.
Jadi moda artinya bentuk. Karena itu disebut modalisme. Kadang-kadang juga disebut paham Sabellianisme, memakai kata dari pencetusnya Sabellius, tapi lebih sering disebut dengan ajaran modalisme. Jadi dia dicetuskan oleh Sabellius pada abad ketiga, di mana diajarkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah sebenarnya pribadi yang sama. Jadi dia terlalu menekankan persatuan, tapi mengabaikan ketigaan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah sebenarnya pribadi yang sama. Satu pribadi dengan 3 cara berbeda. Nah, ajaran seperti ini dia juga terbawa terus dan sampai sekarang ini dipegang oleh sebagian. Sebab ada juga beberapa pendeta Pentakosta yang saya kenal tidak memegang ajaran ini. Tapi sebagian Pentakosta dan karismatik memegangnya. Ciri-cirinya yang memegang ajaran modalisme ini. Kalau dalam berkat, mereka berkata begini: diberkatilah engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Ya, padahal Yesus Kristus anak, bukan Bapa, bukan juga Roh Kudus, tapi satu Allah. Maka kalau menyebut berkat Allah Tritunggal ya cukup. Seperti di gereja kita, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Titik. Jangan direduksi pada Yesus Kristus. Bapak Ibu pasti akan menemukan itu banyak. Kalau coba-coba pernah hadir di Pentakosta, karismatik, di gereja-gereja aliran itu, akan menemukan rumusan-rumusan berkat seperti itu. Orang baptis juga begitu. Membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi cuma menekankan satu Allah itu cuma Yesus Kristus. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sebenarnya cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Bukan 3, 1. Itu paham modalisme yang dibawa terus sampai sekarang. Dan yang paling banyak berpegang pada ajaran yang keliru yaitu ini. Zaman sekarang ini pada modalisme ini. Yang kelima itu ajaran triteisme. Tri artinya 3, teis artinya Tuhan. Jadi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, 3 Allah. Ya. Dan saya kira orang Kristen banyak yang sudah menyadari tidak seperti itu Tritunggal kita. Ya, kalau Tri ya tidak perlu disebut Tunggal. Nah, saudara-saudara, itu ajaran-ajaran Tritunggal yang keliru, yang sebagiannya masih terbawa terus sampai zaman sekarang dipegang oleh sejumlah gereja. Lalu ketika ajaran-ajaran itu muncul dalam sejarah gereja, mula-mula sampai abad pertengahan itu, apa solusi yang dilakukan oleh gereja? Ya, itu dengan inisiatif dari seorang kaisar pertama Roma yang beragama Kristen. Namanya Kaisar Konstantin Agung. Dia menginisiasi, mengumpulkan bapak-bapak gereja di seluruh dunia, semua pemimpin gereja di seluruh dunia dikumpulkan dan dilakukan sidang sinode atau istilah lainnya konsili di sebuah kota di Turki yang bernama kota Nisea pada tahun 325 Masehi. Konstantin Agung ini 313 dia jadi kaisar pertama Kristen. Lalu kemudian 325 dia berinisiatif memfasilitasi gereja melaksanakan sidang-sidang. Jadi jangan heran kalau ada pemerintah memfasilitasi sidang-sidang gereja itu sudah dari abad-abad mula-mula itu, ya, abad-abad awal. Lalu ada orang kritik, apa pemerintah mesti fasilitasi gereja? Ini ada kepentingan apa? Ada mau apa? Nah, soal kepentingan itu lain hal. Kalau memang ada ya tentu kita harus. Kalau kepentingan itu bagus, mengapa tidak? Kalau kepentingannya tidak bagus, ya tentu kita koreksi. Tapi dalam hal pemerintah memfasilitasi sidang-sidang gerejawi itu sudah dari abad ke-18. Maka 325 Masehi di Nisea dan kemudian berlanjut pada konsili yang kedua di Konstantinopel 381 Masehi. 325 Masehi itu sebenarnya memutuskan, jadi semua pimpinan gereja di seluruh dunia, mau bilang di seluruh dunia tapi sebenarnya cuma Eropa, karena gereja Kristen baru ada di Eropa waktu itu, Afrika Utara, Asia Timur, belum ada di Australia, belum ada di Indonesia, ya.
Jadi di seluruh dunia dikumpulkan, mereka berdoa, mereka membahas Tuhan, mana kehendak-Mu yang sebenarnya. Kata Arius begini, kata Origenes begini. Mereka semua pemimpin-pemimpin gereja juga. Arius sudah mati waktu itu, Origenes juga sudah mati. Tapi pengikut-pengikutnya hadir dalam sidang itu juga, dalam konsili itu. Mereka berdebat di sana, tapi mereka berdoa terlebih dahulu. Dan akhirnya diputuskan bahwa Bapa dan Anak sehakikat. Ya, tadi kan ada ajaran-ajaran tidak sehakikat. Bapa dan Anak sehakikat. Yesus adalah juga Allah yang sejati. Itu yang kita tentukan di rumusan pengakuan iman atau credo Nicea Konstantinopel. Lalu di Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi, di sana dilanjutkan membahas tentang Roh Kudus. Kalau persoalan tentang Bapa dan Anak adalah persoalan tentang hakikat, sementara persoalan tentang Roh Kudus adalah persoalan tentang pribadi. Apakah Roh Kudus adalah kuasa atau pribadi? Maka diputuskan dalam sidang di Konstantinopel, Roh Kudus adalah pribadi. Jadi ada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu yang tercantum di dalam Credo Nicea Konstantinopel. Maka Credo Nicea Konstantinopel adalah standar pemahaman tentang konsep Trinitas yang benar, yang menolak terhadap pengakuan iman Nicea Konstantinopel berarti diklasifikasikan bukan sebagai gereja, tetapi sebagai aliran sesat, bahkan sebagai bidat. Bidat itu artinya kelompok-kelompok yang ada di sekitar gereja, tetapi yang ajarannya menyimpang dari ajaran gereja. Itu yang disebut dengan bidat. Sampai di situ Bapak Ibu Saudara-saudara, dan nanti ada yang bertanya atau memberi pendapat, disilakan.